Oke, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Arif Nandar. Kita coba hari ini buat tutorial lagi. Nah, di sini kita akan coba mempelajari cara install bootable boot ke booting ke flash disk menggunakan aplikasi Rufus 3.11.1678. Ini versi portable-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan flash disk SanDisk 8 GB. Kemudian saya akan menggunakan booting disk ISO image. Saya akan pilih di hard drive saya. Setelah saya gunakan, di sini kita gunakan file ISO ya kawan-kawan. Kalau memang tidak ada, silakan di download di website ataupun di situs resmi juga boleh. Nah, di sini kita akan coba pakai yang Fantasy Elementary ya, yang 2016 ya download. Bisa juga pakai yang terbaru, silakan. Nah, sini saya sebagai contoh saya gunakan Windows ISO yang Elementary punya. Oke, saya pilih, saya klik open. Nah, dia akan otomatis nge-scan. Nah, jika tampilan seperti ini pasti sekarang menggunakan UEFI, GPT atau MPR itu silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Namanya otomatis terisi karena di ISO-nya namanya sudah memang Windows 7 Elementary 2016. Nah, teman-teman, ketika flash menjadi booting, dia file sistemnya berubah jadi dari FAT yang defaultnya FAT32 jadi NTFS. Nah, biarkan saja. Silakan klik start. Ini sudah beres ya. Jangan lupa dipilih dulu ya. Nanti jangan kepilih harddisknya pula, nanti kehapus data harddisknya. Oke, kita klik start. Kalau sahabat-sahabat menggunakan sistem yang dulu gunakan MBR, kalau yang sekarang silakan gunakan GPT. Saya pun kurang paham maksudnya apa, tapi ketika untuk yang GPT ini kita instalasi di komputer atau laptop biasanya, dia tidak bisa karena sifat yang dulu itu harus di format keseluruhannya baru bisa diinstal yang versi yang partisi skema aja GPT. Jadi kalau ada pertanyaan sama sahabat, bang ini sudah saya bakar ke flash disknya, tapi ketika saya install ulang menggunakan itu tidak bisa terbaca error segala macam. Nah, ada dua hal di sini. Yang pertama, sahabat-sahabat pastikan menggunakan GPT UEFI untuk sistem pembakaran ke flash disk. Kemudian pastikan secure bootnya yang ada di laptop sudah dimatikan. Nah, jadi jika secure bootnya belum dimatikan, jadi install ulang itu tidak mungkin bisa dilaksanakan karena terhalang oleh sistem security-nya. Karena kebanyakan dari kita menggunakan Windows yang versi KW punya ya. Kalau versi asli mungkin bisa masuk, tapi kalau untuk karena kita menggunakan versi yang di luar originalnya, mungkin harus di nonaktifkan secure bootnya. Dan untuk secure boot itu beda laptop beda cara mengaktifkannya. Menonaktifkannya. Contoh seperti saya ketemukan kemarin, ada sebuah laptop yang secure bootnya harus dimasukkan password. Kita buatkan skemanya gini. Kita masuk ke boot, dia tidak akan aktif. Nah, cara aktifkan boot itu, silakan teman-teman hidupkan password BIOS-nya. Ketik barang satu, enter sampai simpan, kemudian otomatis pengaturan untuk secure bootnya untuk nonaktifnya akan berfungsi. Nah, ada juga laptop yang tipe Asus kalau tidak salah saya, dia bisa langsung di situ ada disable dan enable-nya. Jadi tidak harus menggunakan password. Nah, untuk secure boot segitu saja saya share ya. Oke, kita lanjut yang masalah ini, kita klik start. Oke, lanjutkan seperti biasa. Nah, biarkan filenya mendelete dan mengisi data terbaru ke dalam flash disknya. Nah, jika muncul seperti ini karena saya pakai Avast, biarkan saja, nggak apa-apa, karena ketika setelah selesai formatting, dia akan inisiasi kembali flash disk terbaca ke laptopnya. Jadi akan ada peringatan atau pemberitahuan seperti itu. Nah, setelah ini silakan sahabat-sahabat tunggu sampai 100%. Kritiknya, nah kalau terjadi error seperti ini, dipastikan flash disknya bermasalah.
Ingat, kalau terjadi undetermined error while formatting. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman. Nah, ini kebiasaan kalau flash disk yang kita gunakan itu bermasalah. Oke, kembali lagi. Kita coba sekali lagi, kalau tidak bisa kita ganti flash disk. Oke, sistem copyingnya sudah berjalan. Sudah 0,4%. Ini akan sangat lama teman-teman kalau kita nunggu, bisa ditinggal makan atau ke WC segala macam. Jadi dalam proses pembakaran ini pastikan sahabat-sahabat tidak membuka aplikasi lain selain Rufus, dan jika menggunakan hard disk eksternal seperti saya, pastikan jangan goyang karena dia akan langsung buyar ya, tidak terjaga koneksinya antara di USB-nya sama USB kalau laptop. Kalaupun laptop baru oke lah, karena memang USB-nya masih bagus. Kalau laptop udah tahun 2 tahun gitu, biasanya udah agak longgar dikit. Jadi pastikan tidak ada yang goyang. Dan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh tanyakan di bawah. Kalau bisa saya balas, kalau saya coba kalau memang tidak bisa saya jawab, saya akan membuatkan video yang berbeda, yang lain, yang sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat. Dan saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kalau melakukan instalasi mandiri atau itu, pastikan semua data file yang penting di laptop atau komputer itu dipindahkan ke hard disk eksternal ataupun flash disk lain. Karena ada juga kegagalan ketika instalasi terjadi, ketika kita sudah melakukan instalasi, terjadinya error, hilang datanya, booting nggak bisa masuk lagi, data di dalam semua. Hasil teman-teman akan stres. Nah, seperti itu. Jadi hanya itu saran saya. Ini kita percepat saja sampai 100%. Oke teman-teman, sudah hampir selesai, 1% lagi nih. Oke, sudah 100, NDWS ready. Nah, jika sudah muncul seperti ini juga diingatkan ya, seperti saya bilang tadi, you have just create a media use UEFI and DFS bootloader. Please remember that to boot this media, you must be disable secure boot. Seperti saya katakan tadi, for detail why is this necessary, see more information button below. Nanti ketika teman-teman telah melakukan pembakaran ke flash disk, silakan teman klik informasi untuk lihat apa permasalahannya. Oke, saya close. Nah, kita lihat perkembangan flash drive kita. Nah, di sini sudah berubah ya. Kita masuk. Nah, di sini sudah ada Windows 7 Elementary 2016. Nah, kalau kita tadi ini sudah kembali lagi ya, karena kita sudah boot lagi otomatis. Ketika kita boot NTFS, otomatis dia jadi 2 seperti ini. Ini biarkan saja. Ini sama ya. Oke, kita masuk. Nah, seperti ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, segitu aja tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di bawah. Kalau tidak bisa saya jawab, akan saya buatkan video yang lain di lain kesempatan. Terima kasih, jangan lupa like untuk dukungannya, subscribe, langganan atau subscribe untuk mendukung channel ini lebih tumbuh dan saya biar semangat buat tutorial lagi. Demikian teman-teman, terima kasih. Nama saya Ari Munandar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.